Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Waalaikumsalam. akan menjelaskan materi kimia yang berjudul reaksi, reduksi, dan oksidasi. Untuk anggota kelompoknya, di sini ada Muhammad Farel Ihsan, ada Michael Gultom, ada Muhammad Referensia saya sendiri, ada Yaunis Muhammad Titan, ada Fajar Sidik, ada Muhammad Al-Fahri, ada Teuku Syahrul, dan yang terakhir ada Miftahul Kalispani. Um, untuk awal-awal, saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian redoks itu sendiri. Jadi, reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron dari satu zat ke lainnya. Elektron ini berpindah karena setiap zat memiliki kecenderungan yang berbeda. Ada yang mudah melepaskan elektron dan ada juga yang memudahkan menerima elektron. Jadi, dalam suatu redoks selalu terdapat dua proses yang terjadi secara bersamaan, yaitu oksidasi dan reduksi. Oksidasi adalah proses ketika suatu zat melepaskan elektron, sedangkan reduksi adalah proses ketika suatu zat menerima elektron. Jadi, kedua proses ini tidak bisa terjadi secara terpisah, karena jika ada zat yang melepaskan elektron, pasti ada zat lain yang menerima elektron tersebut. Oleh karena itu, reaksi ini disebut reaksi redoks, yang merupakan gabungan dari kata reduksi dan oksidasi. Baik, selanjutnya ada materi oksidasi dan reduksi. Nah, sekarang kita bahas oksidasi dan reduksi. Oksidasi adalah proses melepaskan elektron. Jadi suatu zat akan berubah menjadi lebih positif atau bilangan oksidasinya naik. Contohnya pada logam natrium. Logam natrium menjadi ion natrium dengan melepaskan elektron. Terlihat bahwa natrium kehilangan satu elektron. Itulah yang disebut oksidasi. Kemudian reduksi. Jadi reduksi itu adalah kebalikan dari oksidasi, yaitu proses menangkap elektron. Jadi suatu zat akan berubah menjadi lebih negatif atau biloxnya turun. Contohnya seperti klor menangkap elektron, maka dia mengalami reduksi. Jadi ingat perbedaannya, oksidasi itu melepaskan elektron, biloxnya naik. Reduksi menangkap elektron, biloxnya turun. Next. Baik, saya akan melanjutkan agen oksidasi dan agen reduksi. Agen oksidasi zat yang mengalami reduksi tetapi mengoksidasi zat lain. Agen reduksi zat yang mengalami oksidasi tetapi mereduksi zat lain. Agen oksidasi adalah zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi. Cara kerjanya adalah dengan mengambil elektron dari zat lain. Karena ia mengambil elektron, berarti dirinya sendiri mengalami reduksi. Sedangkan agen reduksi adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Caranya dengan memberikan elektron. Karena ia memberi elektron, dirinya justru mengalami oksidasi. Contohnya ialah Zn tambah Cu2 plus Zn2 plus tambah Cu. Zn yang memberi elektron, Zn mengalami oksidasi, maka ia disebut agen reduksi. Sedangkan Cu yang menerima elektron, berarti dia mengalami reduksi, maka dia disebut agen oksidasi. Sekian. Baik, pada slide ini kita akan membahas bilangan oksidasi atau Bilog. Bilangan oksidasi digunakan untuk menentukan unsur mana yang mengalami oksidasi dan reduksi dalam suatu reaksi kimia. Secara sederhana, oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Untuk menentukan Bilox, ada beberapa aturan yang perlu diingat. Yang pertama, unsur bebas seperti O2, H2, atau logam murni yang memiliki bilangan oksidasi 0. Yang kedua, ion tunggal memiliki bilangan oksidasi yang sama dengan muatannya. Misalnya, Na plus bernilai plus 1 dan Cl- bernilai min 1. Yang ketiga, oksigen umumnya memiliki bilangan oksidasi min 2, kecuali pada senyawa peroksida. Yang keempat,
Hidrogen umumnya bernilai +1, kecuali berikatan dengan logam yang membentuk hidrida. Dengan memahami aturan-aturan ini, kita dapat lebih mudah menganalisis reaksi redoks dan menentukan zat yang mengalami oksidasi maupun reduksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan cara menentukan oksidasi dan reduksi. Kita dapat melihat di sini ada 2 Mg plus H2 menjadi 2 Mg plus 2. Di sini H2 menambahkan reaksi elektron menjadi 2 dan akan menjadi oksidasi. Dan sedangkan oksigen mengurangi 2 dan menjadikan reduksi. Dan di sini bisa kita lihat seperti dijelaskan kawan saya sebelumnya bahwa setiap pertambahan dan pengurangan akan menjadikan oksidasi dan reduksi. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal dari reaksi reduksi dan oksidasi. Yang pertama itu soal dari asam MnO4- plus tambah Fe2 plus menjadi Mn2 plus tambah Fe3 plus, yang dimana langkah pertama itu pisahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi MnO4- reaksi Mn2 plus itu adalah reduksi, sedangkan Fe2 plus reaksinya Fe3 plus itu adalah oksidasi. Kemudian langkah 2 itu setarakan atom selain O dan H, yang dimana Mn itu sudah setara, sedangkan Fe itu juga sudah setara. Kemudian langkah ketiga yaitu setarakan atom O dengan H2O, yang dimana pada reaksi Mn itu terdapat 4 O di kiri, tambahkan 4 H2O di kanan, yang mana menjadi MnO4- bereaksikan Mn2 plus tambah 4 H2O. Kemudian langkah keempat yaitu setarakan atom H dengan H+, yang dimana di kanan itu ada 8H, ya kan? Kemudian tambahkan 8H+ di kiri. Jadi 8H+ itu 8H+ tambah MnO4- bereaksikan Mn2 plus tambah 4H2O. Jadi itu sudah setara di antara reaktan sama produk. Kemudian langkah yang kelima setarakan muatan dengan elektron, yang dimana muatan kiri itu plus 7. Jadi MnO4- itu plus 8 dikurang 1, jadi plus 7. Kemudian di muatan kanan itu yang di produk jadi plus 2. Kemudian kita setarakan lagi, akan kita tambahkan 5 elektron ke kiri. Jadi 8H+ tambah MnO4- tambah 5 elektron menjadi 5N2+ tambah 4H2O. Kemudian langkah yang keenam itu setarakan reaksi oksidasi, yang dimana Fe2+ bereaksikan Fe3+ tambah elektron. Kalikan reaksi Fe dengan 5 agar elektron sama. Kemudian kita gabungkan yang tahap terakhir yaitu menjadi MnO4- tambah 5 Fe2+ tambah 8H+, kemudian menjadi reaksinya Mn2+ tambah 5 Fe3+ tambah 4H2O. Sekian dari saya. Kemudian yang terakhir yaitu asam ulang-ulang yang di basah. Tadi asam kemudian basah, yang dimana Cl2 tambah OH- bereaksikan Cl- plus ClO-, yang dimana langkah yang pertama itu kita akan menentukan bahwa Cl yang pertama itu 0. Kemudian Cl- itu -1, yang dimana menjadi reduksi, sedangkan ClO- itu adalah oksidasi, yaitu +1. Reaksi ini adalah disproporsionisasi, yang dimana oksidasi dan reduksi oleh unsur yang sama. Kemudian langkah yang kedua itu tulis reaksi setengah. Jadi reduksi itu adalah Cl2 tambah 2 elektron menjadi 2 Cl-, yang dimana di oksidasi yang awal suasana asam itu kan Cl2 plus 2H2O menjadi 2 ClO- plus 4H tambah 4H plus tambah 2 elektron. Kemudian langkah ketiga itu samakan elektron dan gabungkan, yaitu Cl2 tambah Cl2 tambah 2HO menjadi 2 Cl- tambah 2 ClO- tambah 4H+. Kenapa Cl2 ada 2 kali? Dikarenakan
kita samakan elektron, kemudian kita gabungkan yang dari awal oksidasi itu menjadi kita setarakan antara reaktan dan produk. Kemudian langkah yang keempat itu ubah ke suasana basah, yang dimana yang tadi awal saya sebutkan itu adalah asam. Kemudian kita ubah ke basah. Kita tambahkan 4OH- ke kedua sisi. Jadi yang awal tadi kan ada 4H+. Jadi kita tambahkan jadi 4OH- yaitu basah. Menjadi 2Cl2 tambah 2H2O tambah 4OH- menjadi 2Cl- tambah 2ClO- tambah 4H2O. Maka kita sederhanakan menjadi H2. Kita sederhanakan H2O itu, kemudian kita bagi 2. Jadi Cl2 tambah 2OH- menjadi Cl- tambah ClO- tambah H2O. Itu dari saya, mungkin dari saya. Sekian. Baik, selanjutnya itu ada contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada perkalatan besi atau disebut dengan korosi. Jadi karat itu muncul karena besi bertemu dengan udara dan air. Dalam proses ini, besi itu dia kayak kehilangan elektron, makanya berubah menjadi karat. Intinya itu kalau besi sering kena air atau lembab, itu dia makin cepat berkarat. Yang kedua itu ada respirasi manusia. Jadi waktu kita lagi bernapas itu, tubuh kita itu sebenarnya lagi melakukan reaksi kimia, yaitu oksigen yang kita hirup itu mengambil elektron. Jadi sementara makanan itu atau glukosa melepaskan elektron. Dari proses itulah tubuh kita dapat energi buat bergerak, buat mikir dan beraktivitas. Yang ketiga ada pembakaran bahan bakar. Jadi kalau bensin, gas atau kayu yang dibakar itu juga reaksi redoks. Bahan bakaran itu dia kehilangan elektron dan bereaksi sama oksigen, dan juga menghasilkan panas dan cahaya. Jadi makanya api bisa menyala dan mengeluarkan energi. Yang keempat ada pengisian baterai dan aki. Jadi saat baterai dicas atau di charger, listrik masuk buat maksa reaksi kimia di dalam baterai berjalan balik. Jadi ion-ionnya itu pindah tempat lagi sehingga baterai bisa menyimpan energi dan nanti bisa dipakai lagi. Jadi pada saat ngecas itu sebenarnya dia mereset reaksi kimianya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, jadi dari penjelasan dari tadi kita dapat menyimpulkan bahwasannya reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan perbedaan elektron. Setelah itu, oksidasi berarti melepaskan elektron, sedangkan reduksi adalah menangkap elektron. Oksidasi dan reduksi terjadi secara bersamaan. Setiap reaksi redoks memiliki agen tersendiri, seperti agen oksidasi dan agen reduksi. Setiap reaksi redoks memiliki agen tersebut. Reaksi ini sangat penting karena terjadi pada proses-proses penting seperti respirasi, karat, baterai, pembakaran, dan lain-lain. Sekian dari saya. Kita dari kelompok 3 dengan judul si reduksi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.